Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi ini kita dapat memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut, ya, sehingga setiap kita itu bisa memperoleh jaminan keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Asal kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan, kita mempersiapkan diri kita, dan kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya untuk datang ke hadapan Tuhan. Marilah kita mulai ibadah ini. Tetapi sebelum mulai ibadah, bagi yang membawa HP supaya di-silentkan atau dinonaktifkan sehingga tidak mengganggu ibadah kita pada hari kudus ini. Terima kasih. Marilah kita mulai ibadah kita dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Marilah kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saat teduh selesai. Kita buka pujian 128, saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Pujian 128. Karena bangkitnya kuasa maut nyala, mulia
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kami dari belenggu dosa melalui kematiannya di atas kayu salib, dengan darah-Nya yang kudus yang tercurah demi menebus segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga dosa-dosa kami bisa disucikan. Bapa di surga, pada pagi ini, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan kami, dengan segala kekurangan kami, dan dengan segala hormat kami mau datang ke hadapan tahta-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami berharap Engkau memberikan kami lubuk jantung yang setia, yang baik, yaitu dengan lubuk jantung yang penuh sukacita untuk menyembah Engkau, sehingga setiap kami bisa memperoleh perubahan secara rohani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon agar Engkau membukakan lubuk jantung kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan, dan kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengasihi Engkau, untuk sungguh-sungguh mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya dipersilakan membuka Alkitabnya. Buka di Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 20, kita akan membacanya secara bertanggapan atau bergiliran. Saya akan baca yang pertama, saudara-saudari baca yang kedua. Selanjutnya saya di ayat ketiga, dan seterusnya 4 dibaca oleh saudara-saudari. Nanti di ayat terakhir, yaitu di ayat 19 sama 20, kita akan sama-sama membacanya. 2 ayat terakhir kita akan sama-sama membacanya. Saya akan mulai. Judulnya adalah Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab satu malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat
dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam untukmu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi sama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca firman setiap hari, merenungkan firman setiap hari, dan juga melakukan firman Tuhan setiap hari. Maka orang tersebut akan disebut orang yang paling berbahagia. Selanjutnya kita kembali memuji Tuhan. Kita buka pujian nomor 132. Kristus bangkit. 132. Yesus Tuhan dari kubur ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap, hidup bersama semua umatnya. Ia bangkit, ia bangkit, haleluya, ia bangkit. Laskar jaga kubur, Tuhanku Yesus, batu pun terbuka, Yesus Tuhan. Dari kubur ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis.
Yesus bangkit mengalahkan segala gelap dan hidup bersama semua umatnya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Haleluya, ya bangkit. Maut tak berdaya, Tuhanku Yesus kalahkan kuasa maut. Yesus Tuhan, dari kubur Ia bangkit mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Ia bangkit, Ia bangkit. Haleluya, Ia bangkit. Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan. Saudara-saudari bisa melihat di buletin paling bawah. Kita akan membacanya 2 kali, menghafalnya sekali. Jika belum bisa menghafal, silakan buletin ini boleh dibawa pulang dan kita boleh menghafalnya di rumah. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sekali lagi, 1, 3. Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bahasa Inggrisnya saya akan membaca. Job chapter 19 verse 25. For I know that my Redeemer live and that he shall stand at the latter day upon the earth. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja kita pada pagi ini. Saudara-saudari juga bisa menyimak buletinnya di belakang. Saudara juga bisa melihat jadwal pelayanan tahun Tuhan 2021, yaitu dari bulan April sampai dengan tanggal 4 bulan April sampai 11 bulan April. Warta gereja kita yang pertama, doa dan puasa akan diadakan di rumah masing-masing secara sukarela, mulai dari jam sore ini ya sampai besok sore jam 6. Yang kedua, sekolah minggu remaja pemuda umum diadakan sebelum ibadah umum dimulai, yaitu jam 9.15 sampai jam 9.45. Yaitu kita akan belajar dari kitab Wahyu. Harap didoakan dihadiri oleh remaja pemuda sekalian. Yang ketiga, puji Tuhan gereja sudah menyediakan, bukan sudah tetapi telah menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk dewasa dan anak-anak sekolah minggu dan CMC. Video sudah diunggah ke YouTube. Harap para kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran firman ini untuk memimpin keluarga dan anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, puji Tuhan Sekolah Kristen Kalvari sudah menggunakan fasilitas pengajaran jarak jauh dengan menggunakan Microsoft Teams. Doakan semoga bisa berjalan dengan baik. Dan tolong informasikan penerimaan murid baru TK dan SD Kristen Kalvari. Website SKC sudah dapat diakses di sekolah Kristen Kalvari.sch.id. Yang terakhir, ada yang pertama kali hadir, kami persilakan bangkit berdiri. Ada yang pertama kali hadir, dipersilakan bangkit berdiri.
Kalau tidak ada, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk pada persembahan. Sambil persembahan kita buka pujian nomor 50, hitung berkat-Mu. Nomor 50. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, membimbing di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Bapa sumber segala berkat yang sudah memberkati kami, baik itu berkat jasmani lewat kehidupan kami sehari-hari, maupun berkat rohani lewat penyembahan kami,
Dan pada saat ini di tengah-tengah ibadah ini, kami mau menyembah Engkau lewat persembahan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami, dan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita, dan ajarkan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang layak, yang berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Bapa di surga, juga berdoa untuk bendahara keuangan agar Engkau berikan hikmat, agar dapat mengatur keuangan dengan baik, dan juga dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu lewat pelayanan di berbagai tempat. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya, marilah kita mempersiapkan lubuk jantung kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang GI Peter Yoksan, dan juga doa pengembalaan juga akan disampaikan oleh beliau. Temanya adalah masyurkanlah kebangkitan Yesus dengan memberitahukannya kepada segala makhluk. Untuk hambanya kami persilakan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berlutut untuk berdoa, supaya kita seperti orang-orang beriman di dalam Alkitab yang bersujud menyembah kepada Allah kita yang maha tinggi. Mari kita mengaku dosa ketika kita berlutut, supaya darah Tuhan Yesus menghapuskan semua dosa kita, dan kita dilayakkan untuk menghampiri tahtanya yang kudus. Mari kita berdoa. Allah yang maha tahakwa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Engkau bertahta di surga yang maha tinggi, kami di bumi manusia yang telah Engkau ciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Engkau. Tetapi amat disayangkan, nenek moyang kami sudah jatuh dalam dosa. Sehingga kami semua manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Engkau. Akibat-akibat dosa kami adalah maut, bahkan kematian kekal di danau api. Tetapi Bapa, karena Engkau mengasihi kami, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau telah memberikan putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, telah menjadi putra manusia, tetapi masih sekaligus Dia adalah Allah Putra, yang telah datang ke bumi, lahir melalui anak darah Maria, dengan kuasa Roh Kudus dikandung dan dilahirkan. Engkaulah Bapanya, sedangkan Yusuf hanyalah bapa angkatnya. Maria dan Yusuf memerlukan Tuhan Yesus untuk diselamatkan dari kebinasaan. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang sudah hidup 33,5 tahun di muka bumi, di tanah perjanjian. Ia hidup sebagai Adam yang terakhir. Dia mewakili semua manusia, menjalankan seluruh hukum Taurat, seluruh perintah-Mu tanpa cacat dan celah. Sebagai bukti, Tuhan Yesus adalah manusia sejati yang tanpa dosa, sebagai anak domba-Mu yang akan disembelih di atas kayu salib. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kabar baik
keselamatan dalam Tuhan Yesus yang sudah dikerjakannya dengan sempurna. Pada Jumat yang lalu, kami melakukan kebaktian, merayakan Paskah Kristus, di mana Tuhan Yesus sebagai anak domba-Mu sudah disalibkan. Dari tangan, kakinya, dan lambungnya mengalir darah bahkan air ketika Dia mati. Darah Yesus saja yang bisa menghapus dosa-dosa kami. Dan nanti setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami mau menghampiri meja perjamuan kudus. Kiranya ya Bapa, semua dosa kami Engkau ampuni, Engkau hapuskan dengan darah Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa supaya kuasa Roh Kudus menolong kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Bukan hanya memandang ke belakang akan keselamatan yang sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus, tetapi kami juga saat ini melihat diri kami. Kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Banyak hal yang Engkau ingin kami lakukan, kami tidak lakukan. Bahkan sebaliknya, kami telah membantah Engkau. Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Bapa, kami juga mau Engkau memberikan kami kesempatan. Bukan hanya dosa kami diampuni, tetapi kami juga mau dosa seluruh keluarga kami diampuni, supaya setiap anggota keluarga kami bisa percaya Yesus yang bisa menghapuskan dosa-dosa mereka. Sehingga kami menjadi saksi Tuhan Yesus, dan jangan sampai ada satu orang di keluarga kami yang binasa karena tidak pernah mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Pakailah kami ya Bapa untuk berdoa. Pada saat ini kami berlutut, kami mau menyerahkan anggota-anggota keluarga kami yang belum percaya Tuhan Yesus. Berbelas kasihanlah kepada mereka, selamatkanlah mereka dengan Injil Tuhan Yesus. Pakailah kami ya Bapa, supaya menjadi saksi yang baik. Pikiran kami memikirkan firman-Mu, mulut kami mengucapkan firman-Mu, kelakuan kami meniru kelakuan Tuhan Yesus, sehingga orang-orang yang di samping kami bisa melihat Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Jangan sampai kami menjadi batu sandungan, sehingga orang tidak mau percaya Yesus. Ya Bapa, pakailah gereja-Mu ini di akhir zaman. Inilah satu-satunya yang bisa kami lakukan, selain dengan setia mengajar firman-Mu di dalam gereja-Mu. Keluar kami mau mengabarkan Injil kepada dunia yang sedang binasa. Binasanya dunia bukan karena COVID-19, karena dosa-dosa yang tidak mau dihapus dengan darah Yesus. Ya Bapa, kami menyerahkan pelayanan gereja-Mu ini. Bahkan sekarang di kelas-kelas berlangsung kebaktian untuk usia indah. Pakailah mereka yang sudah berusia indah untuk membawa anak menantu, cucu cicit untuk percaya Yesus. Demikian juga kebaktian anak di kelas, kiranya mereka sungguh-sungguh belajar firman-Mu. Firman-Mu masuk ke dalam pikiran mereka, disimpan dalam lubuk jantung mereka, akan menuntun hidup mereka kepada hidup yang kekal. Ya Bapa, kami berdoa secara khusus untuk pelayanan gereja-Mu ini. Kiranya kerajaan-Mu dapat diperluas melalui pelayanan gereja-Mu ini, melalui pengabaran Injil. Yang sekarang kami bersyukur, sudah ada beberapa tempat, bukan hanya Kubur Raya, Sungai Raya Dalam dan Siantan. Kiranya di Kalimantan Barat, di Indonesia, lebih banyak tempat lagi kami dipakai untuk mendirikan gereja Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang berlutut. Engkau tahu beban kehidupan kami masing-masing. Ada yang mengalami keretakan rumah tangga, karena tidak semua anggota keluarga sungguh-sungguh percaya Yesus, tidak sungguh-sungguh ikut Yesus. Itu yang menjadi problem keluarga. Tolonglah ya Bapa, anak-anak-Mu yang mengalami problema keluarga.
yang mengalami kesulitan ekonomi, bukakanlah jalan, karena Engkau yang memelihara burung-burung, bunga-bunga. Kami anak-anak-Mu lebih berharga daripada semua itu. Engkau akan menjaga kami. Anak-anak yang PJJ, yang mengalami kesulitan, dan yang juga sudah bersekolah tatap muka, tolonglah mereka ya Bapa, peliharalah mereka, agar mereka menjadi pelajar yang baik, menjadi anak sekolah yang baik, menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, guru, dan kepada Engkau. Ya Bapa, kami juga saat ini berdoa untuk yang sakit, khususnya yang sudah mengalami infeksi COVID-19. Dari antara kenalan kami, keluarga kami mohon Engkau Yehova Rafa menyembuhkan mereka dari penyakit COVID-19. Kami juga bersyukur untuk keluarga kami yang sudah Engkau sembuhkan dari COVID-19. Untuk mereka yang kehilangan anggota keluarga karena Engkau panggil pulang, hiburkanlah mereka. Supaya sungguh-sungguh mereka menjadi saksi, semua keluarga mereka dapat percaya Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk Indonesia, untuk Bapak Presiden, untuk kabinetnya, untuk pemerintah daerah sampai tingkat pedesaan, khususnya pada saat ini beberapa tempat para ekstremis melakukan tindakan terorisme, pembunuhan. Ya Bapak, berbelas kasihanlah untuk mencegah, karena kami tahu Roh Kudus dapat mencegah kejahatan supaya tidak merajalela. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu supaya kami yang sudah percaya Yesus tidak menjadi orang Kristen yang egois, tetapi mau mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Mulai dari Irian Jaya, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di Aceh. Kiranya melalui pengabaran Injil yang kami lakukan, Roh Kudus mendorong mereka untuk percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu yang tak terbatas dengan pikiran kami yang terbatas. Hanya dengan Roh Kuduslah kami bisa memahami hikmat-Mu, kami bisa menyimpannya, kami bisa melakukan dan mewartakannya untuk kemuliaan dari nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus. Hanya di dalam namanya saja kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur ya, kita sudah dapat membaca seluruh pasal dari Injil Matius pasal 28. Nah, saya sudah mengirimkan naskah khotbah saya, outline-nya, garis besarnya, di mana kita harus memasyurkan ya kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati kepada segala makhluk hidup, segala manusia. Segala manusia apapun latar belakangnya, baik dia itu orang kulit putih, kulit hitam, kulit merah atau kulit kuning. Suku apapun dia, status sosial apapun dia, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus harus membuka mulut. Nanti akan kita pelajari apa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat dalam pembacaan kita tadi, kita dapat bagi menjadi 4 bagian yang gampang sekali diingat dengan huruf A, B, C, dan D. A, B, C, D dari puncaknya Paskah. Ini bukan hanya Paskah, kebangkitan Yesus itu adalah puncak dari Paskah. Kenapa begitu? Kalau kita membuka kitab suci Perjanjian Lama, sudah ada 6 Paskah signifikan yang terjadi. Paskah pertama itu di Mesir. Itu merupakan tulah yang ke-10, di mana Tuhan memerintahkan Musa
untuk memerintahkan setiap keluarga orang-orang Israel pada bulan Nisan tanggal 10 mengambil anak domba yang tak bercacat, yang tidak ada penyakitnya, yang sehat, umurnya 1 tahun, anak domba, untuk dibawa ke rumah, kemudian disimpan di rumah bersama-sama anak-anak. Anak domba itu begitu lucu, menjadi kawan dari anak-anak, bermain dengan anak-anak, dan pada tanggal 14 Nisan, anak domba itu harus disembelih. Dan darahnya dipakai untuk dioles di tiang pintu. Supaya pada tanggal 14 Nisan, ketika bulan purnama, tanggal 14, malaikat pencabut nyawa akan berkeliling di tanah Mesir. Jikalau rumah yang tidak ada darah anak domba, maka setiap anak sulungnya, baik binatang maupun manusia, baik di rumah, di penjara, di mana-mana saja, ada yang lahir sulung, yang membuka rahim, akan mati kalau tidak ada darah anak domba. Dan itu terjadi mulai dari penjara, yang lahir pertama dari rahim mati. Istana Firaun, anak-anak sulungnya yang lahir dari begitu banyak istrinya loh. Firaun itu bukan hanya 1 istri, minimal ada 365 selir. Kalau 365 selir masing-masing punya anak 1, semuanya mati. Kamu bayangkan di tempat yang paling banyak kematian adalah istana Firaun, karena dia banyak istri. Anak-anak sulungnya semuanya mati. Dan orang Israel, ketika anak domba disembelih, Tuhan memberi perintah. Setelah darahnya kamu oleskan di ambang pintu, anak domba itu harus dipanggang, dimakan dagingnya. Tetapi kalau tidak habis, jangan dipatahkan, jangan dibuang ke tempat sampah, tetapi harus dibakar habis. Karena itu melambangkan Tuhan Yesus yang akan disalib. Berapa tahun kemudian? 1400 tahun kemudian setelah Paskah yang pertama. Nah, setelah Paskah yang pertama, itu tulah ke-10, Firaun mengizinkan orang Israel meninggalkan Mesir. Orang Mesir yang sangat memerlukan orang Israel sebagai tenaga kerja paksa. Pada malam itu mereka dengan terpaksa merelakan orang Israel pergi dari Mesir. Bukan hanya mereka rela, bahkan Tuhan bilang, minta kepada orang yang menjajah kamu harta benda. Minta emasnya, minta ya harta berharganya. Dan mereka membawa ya emas, permata dari Mesir untuk dibawa ke padang gurun supaya mereka nanti bisa mendirikan kemah tabernakel. Kamu bayangkan loh, mereka dalam jumlah 2 juta orang malam itu meninggalkan Mesir. Tidak ada di dunia ini ya pernah terjadi perpindahan penduduk 2 juta orang satu malam berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu karena Paskah. Paskah itu artinya Tuhan membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan. Mereka sudah diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Dan mereka mengadakan Paskah yang pertama pada bulan Nisan tanggal 14. Dan bulan Nisan itu sebenarnya bukan bulan yang pertama, mereka jadikan sebagai bulan yang pertama. Di kalender orang Israel ada kalender nasional, ada kalender keagamaan. Kalau kalender keagamaan, bulan Nisan, bulan Paskah, ini adalah bulan yang pertama. Tanggal 14 itu malam bulan purnama. Paskah signifikan kedua, yaitu ketika Musa bersama bangsa Israel sudah tiba di kaki Gunung Sinai. Mereka sekali lagi mengadakan Paskah. Yang pertama di Mesir, sekarang di kaki Gunung Sinai. Yang ketiga, yaitu zamannya Yosua. Mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Generasi pertama sudah mati, dan generasi kedua itu tidak boleh mengadakan Paskah kalau belum disunat.
dan mereka semua menyunatkan diri sehingga kulit khatannya itu setinggi gunung ditumpuk itu. Setelah mereka bersunat, baru mereka merayakan Paskah. Generasi pertama sudah mati karena mereka membandeli Tuhan, dan generasi yang kedua baru boleh merayakan Paskah kalau mereka sudah disunat. Paskah signifikan ketiga. Paskah signifikan keempat kalau kamu baca dalam kitab Tawarik, itu di zamannya Raja Hizkia. Ketika kerajaan utara sudah runtuh. Kenapa kerajaan utara runtuh? Karena mereka selalu mempunyai raja yang tidak pernah menyembah Tuhan, menyembah berhala. Dari mulai Yeroboam sampai raja terakhir Hosea, tidak pernah menyembah Tuhan. Mereka tidak pernah datang ke Yerusalem merayakan Paskah. Tetapi ketika kerajaan itu runtuh tahun 732 sebelum Masehi, Raja Hizkia yang merupakan raja kerajaan selatan memanggil semua orang Israel merayakan Paskah di Yerusalem. Itu Paskah signifikan yang berikutnya. Di Mesir, Gunung Sinai, Tanah Perjanjian, Raja Hizkia. Paskah signifikan kelima di zaman Raja Yosia. Dia mengadakan reformasi dengan harapan orang Israel bisa sungguh-sungguh bertobat. Dia merayakan Paskah. Paskah signifikan keenam, orang Israel akhirnya dibuang ke Babel. Tahun 606 di zamannya Daniel. Kemudian 586 bait Allah diruntuhkan, tidak ada lagi bait Allah. Mereka tidak lagi bisa merayakan Paskah dengan bait Allah, tetapi Tuhan berjanji 70 tahun mereka kembali dari Babel ke tanah perjanjian. Dan kalau kamu baca kitab Ezra, Ezra bukan hanya nabi, dia adalah imam yang bisa memimpin perayaan Paskah. Dan dia memimpin perayaan Paskah di tanah perjanjian dari orang-orang yang kembali dari Babel. Paskah signifikan yang keenam. Setelah itu Paskah signifikan yang paling puncak, itu terjadi di dalam keempat Injil. Kalau kamu lihat Injil Tuhan Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hanya ada Injil Matius dan Injil Lukas yang mencatat kelahiran Yesus. Kita nggak tahu persis ya kapan Yesus itu lahir loh. Natal itu 25 Desember itu bukan tanggal persis Yesus lahir loh. Itu adalah kesepakatan dari gereja tentang perayaan Natal. Tetapi Yesus itu disalib tanggalnya itu pas. Kalau kamu lihat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat Injil mencatat Paskah. Sebelum Yesus disalib, dia mengadakan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Karena perjamuan kudus ini akan menggantikan Paskah untuk orang Kristen. Orang Kristen tidak perlu lagi mengambil anak domba yang tanpa cacat disembelih. Enggak. Orang Kristen hanya perlu, ya setelah kamu dibaptis, dewasa, kamu boleh mengambil roti tidak beragi, lambang tubuh Yesus yang tanpa dosa, mengambil air anggur, lambang darah Yesus. Jadi ada dua sakramen gereja. Yang pertama baptisan menggantikan sunat. Ya orang Kristen tidak perlu lagi disunat kecuali dia orang Yahudi ya. Digantikan dengan apa? Baptisan. Yang kedua, orang Kristen tidak perlu lagi menyembelih anak domba, tetapi dengan perjamuan kudus. Makanya gereja diberi Tuhan Yesus mandat melakukan yaitu dua sakramen ini. Jadi pada tahun 30 Yesus sudah melayani 3,5 tahun. Itu seperti 4 hari ya. Anak domba sudah dibawa ke dalam rumah. Tuhan Yesus itu sudah 4 tahun berada di tanah perjanjian. Dan semua orang Israel itu senang sama Tuhan Yesus loh. Tetapi pada Paskah signifikan ke-7 tahun 30
Kalau kita hitung dari sekarang, tahun sekarang itu 2021 dikurangi 30, maka sudah 1991 tahun yang lalu Yesus disalib. Jadi waktu Tuhan Yesus disalib, itulah Paskah yang sesungguhnya. Kenapa? Ada orang bertanya pada saya, siapa sih yang menentukan tanggal berapa itu Paskah? Kok tiap tahun tanggalnya beda-beda? Paskah itu yang kita rayakan sebagai Jumat Agung, itu sama juga dengan Paskah yang dirayakan oleh agama Yahudi. Tanggalnya sama, tapi mereka merayakan itu 1 minggu. Nah, pada hari Jumat, hari yang ke-6, Yesus ya itu disalib. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Nah, setelah Yesus disalib, itulah Paskah yang sesungguhnya. Di mana Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah, dia mengangkut dosa seluruh dunia. Hanya dengan darah Yesus, dosa-dosa kita bisa dihapus. Darah anak domba itu hanya lambang, tidak bisa menghapus dosa. Dan hanya darah Tuhan Yesus yang mengalir di atas bukit Kalvari, bukit Tengkorak, bukit Golgota, yang bisa menghapus dosa kamu dan dosa saya. Nah, kita melihat setelah Tuhan Yesus itu disalibkan, dia mati. Ketika Yesus mati pada jam 3 yang sudah saya khotbahkan, persis jam 3 dia berdoa 2 kali. Doa yang pertama, Eloi Eloi lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah itu dia berdoa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Setelah itu dia putus ya nafasnya, dia mati. Dan ketika itu jam 3, dari jam 12 terjadi gelap gulita, jam 3 dia mati, langit menjadi terang kembali. Terjadi gempa bumi, terjadi tirai bait Allah terbelah 2. Jadi semua orang tahu Yesus sudah mati loh. Tuhan sudah umumkan ke tanah perjanjian, Mesias yang kamu salibkan sudah mati. Imam-imam di bait Allah melihat, kok bisa ya tirai yang begitu tebal terbelah jadi 2 dari atas ke bawah. Padahal dengan gunting pun ya tidak bisa dipotong loh, harus dengan chainsaw ya, gergaji mesin itu tirai itu baru bisa dirobek. Kenapa robek jadi 2? Karena sekarang yang menjadi imam bukan lagi keturunan Harun, tapi kamu. Kamu percaya Yesus, saya percaya Yesus, kamu bisa berdoa untuk siapa saja. Kamu bisa bersaksi kepada siapa tentang Tuhan Yesus. Kamu adalah imam, saya adalah imam. Gempa bumi terjadi. Nah, ketika peristiwa alam itu terjadi, karena Allah yang bertindak, Yusuf datang mengubur Tuhan Yesus. Yusuf adalah orang kaya. Dia adalah satu dari pemimpin agama Yahudi. Dia bersama Nikodemus mengubur Yesus. Kalau kamu baca, itu adalah gunung batu yang dibuat menjadi gua. Kalau sekarang kita masih punya kesempatan dan uang, kita bisa pergi ya di luar kota Yerusalem, ada kuburan Yesus loh. Saya pernah masuk bersama GI Ajin. Kuburnya itu kosong, hanya dipakai 3 hari saja. Jumat mati dikubur, Sabtu 2 hari, Minggu pagi-pagi dia bangkit. Kita pun tak tahu kapan dia bangkit, tapi dia bangkit sebelum fajar menyingsing. Kalau tadi kita baca, setelah hari Sabat lewat, Sabat itu Sabtu, hari ke-7, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama, hari Minggu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Yang pertama, Allah mengutus tentara sorga datang ke kubur Yesus untuk mengalahkan tentara Roma, dan juga untuk memberi perintah kepada rombongan wanita ini yang mengunjungi kubur Yesus. Kalau kamu baca di Injil Tuhan Yesus, rombongan wanita yang datang ke kubur Yesus sama sekali tidak ada terlintas di pikiran mereka Yesus sudah bangkit. Yesus 5 kali berkata kepada para muridnya, dia akan mati disalib, dia akan bangkit 5 kali loh.
Tetapi ketika mereka datang ke kubur Yesus, kalau kamu lihat ya di dalam Injil Tuhan Yesus, mereka membawa rempah-rempah. Di situ ada Maria Magdalena, ada Maria yang lain. Kalau kita baca dalam Injil Lukas, Maria yang lain itu disebut sebagai Maria, ibu Yakobus dan Salome, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan untuk menengok kubur itu dan meminyaki mayatnya Yesus. Jadi Maria yang lain sesuai dengan Markus 16 ayat 1 itu ibunya Yakobus. Yakobus ini putra sulung dari Maria dan Yusuf. Kalau menurut saya ya. Jadi Maria itu bukan hanya melihat Yesus disalib, dia juga wanita yang pertama bersama Maria Magdalena. Tapi Maria Magdalena akhirnya pergi, tidak melihat Yesus yang bangkit. Maria ini, ibu Yesus bersama wanita-wanita yang lain, akhirnya nanti bertemu dengan Yesus. Dia melihat Yesus disalib, dia melihat Yesus itu bangkit. Nah, mereka sama sekali tidak ada pikiran Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi ketika mereka sampai di kubur, ayat kedua, terjadi gempa bumi yang hebat dan satu malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Malaikat ini datang dari surga, jauh sekali surga itu. Kalau kita punya pesawat secepat cahaya ya, jutaan tahun saja nggak bisa sampai surga loh. Kalau kita punya pesawat ya, secepat cahaya, kita mau pergi ke matahari saja loh, perlu 10 menit. Kalau sekarang kamu kirim SMS ke matahari ya, 10 menit kemudian baru SMS-nya sampai loh. Saking jauhnya. Apalagi bintang loh, berjuta-juta tahun cahaya. Jadi dia datang ke bumi, tujuannya apa? Malaikat ini dikirim, satu malaikat. Karena Tuhan tahu murid-muridnya akan datang ke kubur, dan murid-muridnya tentu saja tidak punya kuasa untuk melawan prajurit yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Jadi ketika malaikat ini turun dari sorga, kamu lihat dia menggulingkan batu itu. Itu bukan berarti Tuhan Yesus belum bangkit loh. Tuhan Yesus itu sudah bangkit, tapi dia tidak perlu keluar dari pintu yang terbuka. Karena Tuhan Yesus yang sudah bangkit, dia punya tubuh mulia. Pintu tertutup, dia bisa masuk. Pintu tertutup, dia bisa keluar. Kenapa malaikat ini turun? Untuk menggulingkan batu yang sudah disegel oleh pemerintahan Roma, oleh Pontius Pilatus. Kalau bukan malaikat yang turun, murid-murid itu nggak bisa melihat kubur Yesus yang kosong. Jadi begitu dia turun, dia menggulingkan batu itu dan dia duduk di atas batu. Apa yang terjadi? Wajah malaikat itu terang seperti kilat. Ya, di sini ada lampu ya. Lampu ini sudah cukup terang. Tetapi lampu yang paling terang yang dipakai manusia sekarang namanya blitz ya. Ketika kita foto ya, itu keluar blitz ya. Blitz itu ya kita akan bandingkan kekuatan cahayanya seperti kilat. Ya, atau orang ngelas ya. Kalau orang ngelas ya, kalau kita lihat terus mata kita bisa buta. Saking terangnya. Kenapa wajahnya terang? Kenapa pakainya putih bagaikan salju? Karena malaikat ini tidak pernah berbuat dosa. Sehingga ketika dia datang ke bumi, dia tidak perlu ya berbuat apa-apa. Kamu lihat di situ, penjaga-penjaga yang melihat malaikat itu langsung ketakutan. Ini pasukan khusus loh, bukan tentara-tentara biasa loh. Tentara-tentara yang terlatih melihat malaikat, mereka langsung takut. Pada saat terjadi pertikaian etnis di Kalbar, ada satu etnis yang katanya dirasuki oleh roh jahat. Setelah membunuh, dia mengambil jantung orang itu dan dimakan. Dan pasukan-pasukan yang melihat hal itu, mereka merasa apa? Gentar. Tidak pernah kelihatan peristiwa seperti itu. Ya. Kamu lihat ya, tentara aja bisa takut melihat orang makan jantung manusia yang sadis. Tetapi di sini
Tentara-tentara itu takut. Kenapa mereka takut? Karena malaikat itu kudus dan kita manusia berdosa. Sering saya katakan ya, barang siapa yang bertemu malaikat, apakah dia presiden, apakah dia raja, apakah dia orang kaya, begitu ketemu malaikat, itu menjadi seperti orang mati. Ya, seperti orang mati. Nah, kita lihat ya, yang berikutnya. Tentara-tentara manusia sudah dikalahkan, ditaklukkan oleh malaikat. Dan yang berikutnya, malaikat ini diutus oleh Allah untuk memberi perintah kepada wanita. Kalau kamu lihat di sini, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, berhentilah kamu takut. Jadi tentara itu takut kepada malaikat, para wanita pun takut kepada malaikat. Tadi saya katakan semua manusia kalau bertemu dengan malaikat pasti takut. Karena kita berdosa, malaikat itu suci. Dan mereka disuruh, jangan kamu takut, berhenti kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kok dia bisa tahu ya? Orang-orang tuh mencari Yesus yang sudah disalibkan. Tuhan yang beri perintah pada malaikat bahwa rombongan wanita ini sedang menunggu selesainya Sabat untuk datang ke kubur Yesus untuk memberikan minyak-minyak wangi kepada mayat Yesus supaya mayat Yesus itu jangan sampai bau. Mereka sangat cinta pada Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah membayangkan Yesus sudah bangkit. Dan kita lihat di sini, malaikat itu memberikan pesan. Tuhan Yesus sudah tidak ada di sini sebab ia sudah bangkit. Nah, ini kata-kata yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus sudah tidak dalam kubur. Nah, kita tidak tahu Tuhan Yesus berada di mana pada saat itu ya. Tuhan Yesus itu memang maha hadir, tapi secara fisik dia berada di mana kita nggak tahu. Dia sudah tidak ada di dalam kubur. Malaikat itu bilang, dia sudah bangkit dari kematian seperti yang telah dikatakannya. Ini malaikat yang pertama bersaksi Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kemudian malaikat itu memberikan perintah kepada wanita. Perintah yang pertama, masuklah ke dalam kubur. Ya, perintah yang pertama ya. Karena para wanita itu akan menjadi saksi, masuk ke dalam kubur. Yang pertama. Yang kedua, setelah masuk kamu lihat tempat Yesus berbaring, tidak ada lagi dia. Bahkan kalau kita lihat lebih lanjut, tempat Yesus berbaring itu, kain penutup tubuhnya itu berserakan. Ya. Tetapi ada kain penutup wajah Yesus, ya, namanya kain peluh, itu dilipat ya, dengan rapi. Dilipat dengan rapi. Ditaruh di dalam tempat dia berbaring. Beribu-ribu tahun ya, orang nggak tahu apa artinya nih. Kain yang lain tuh berserakan, tapi kain peluh itu kenapa dilipat dengan rapi? Baru-baru ini ya, dari Facebook istri saya membaca ada posting. Orang Yahudi kalau dia jadi bos, di rumahnya ada pelayan, dia makan. Kalau ya sapu tangan meja, serbet meja, dia tidak lipat, dia hanya geletakkan begitu. Artinya dia pergi dari meja itu, pelayannya itu langsung boleh bereskan makanan itu. Tetapi kalau ya serbet di meja itu dia lipat dengan rapi, dia taruh dengan rapi, artinya dia akan segera kembali ke situ, kembali ke bumi. Itu artinya Yesus yang sudah bangkit, memang dia sudah naik ke sorga, dia berjanji akan datang lagi dengan kain yang dilipat oleh Tuhan Yesus, ditaruh di situ. Apakah Yesus yang melipat kita nggak tahu, apakah malaikat yang melipat. Kamu baca Injil Yohanes. Jadi wanita itu disuruh masuk, lihat tempat Yesus berbaring. Kemudian yang berikutnya, ya, dan segeralah pergi. Katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Diulang-ulang lagi loh. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ia Yesus mendahului kamu ke Galilea. Dari Yerusalem, kalau jalan kaki ke Galilea, minimal 12 hari. Berapa hari? 12
hari. Jadi para murid Yesus ya dari Yerusalem setelah Tuhan Yesus bangkit pergi ke Galilea, jalan kaki 12 hari. Kemudian mereka jalan kaki lagi balik ke Yerusalem, sudah 24 hari. Makanya Yesus harus tinggal di bumi selama 40 hari. Dan dia menampakkan diri selama 10 kali. Nah, di sini Yesus belum menampakkan diri kepada para wanita. Malaikat sudah diutus untuk mengalahkan tentara, yang pertama. Yang kedua, memberi pesan kepada para wanita. Di sana kamu akan melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin para murid-muridnya kembali ke kampung halaman di Galilea. Setelah mereka Paskah, sebelum Pentakosta, sesungguhnya aku malaikat telah berkata kepada kamu. Jadi malaikat sudah diutus, tugas malaikat sudah beres ya. Pasukan-pasukan yang menjaga seperti orang mati, ketika malaikat itu pergi, mereka langsung juga pergi. Wanita itu pun ya. Nanti kalau kita lihat poin yang kedua, mereka langsung melaksanakan tugas. B, ya, besuk lebih dahulu, mengunjungi murid-murid lebih dahulu, baru mereka berjumpa dengan Yesus. Ini pelajaran yang penting ya. Kadang-kadang Tuhan Yesus itu ingin kita menjalankan sesuatu dulu, baru dia datang ya, memberkati kita. Nah, para wanita ini, poin yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-10, mereka membesuk murid-murid yang lain, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, tetapi sekarang bukan hanya takutnya ada, tapi sukacitanya besar, dan mereka berlari cepat-cepat memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Para wanita ini jarang ya berlari ya. Ibu-ibu kalau berlari biasanya apa ya? Mungkin peristiwa sangat genting ya. Ada keluarganya yang sakit. Atau kemungkinan terjadi kebakaran, mereka lari-lari. Ya, biasanya yang lari-lari itu kaum pria ya. Jarang wanita ini berlari. Tetapi mereka ingin sekali memberitahu Yesus sudah bangkit loh. Mereka percaya kepada kata-kata malaikat. Belum melihat Yesus loh. Jadi gereja juga pentingnya kita mengunjungi orang, kita membesuk orang. Ya. Dengan berlaku begitu, di tengah-tengah peristiwa itu apa yang terjadi? Ya, kalau kita lihat ketika mereka ingin bertemu dengan murid-murid Yesus, sebelum mereka bertemu dengan Yesus, ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Shalom untuk kamu." Yesus tahu semua wanita yang dia temui itu sudah percaya Yesus loh. Makanya dia katakan shalom. Ya, orang Kristen seringkali menyampaikan salam shalom. Ada bahayanya ya, kalau kamu menyampaikan shalom pada orang, orang itu belum percaya Yesus, dia nggak punya shalom loh. Kamu harus sampaikan Injil dulu, kamu harus sampaikan anugerah Allah dulu, pengampunan dosa dari Allah, dia terima Injil Yesus, baru dia punya shalom. Kalau dia hanya datang ke gereja, dia dibaptis, mengaku Kristen, tapi belum sungguh-sungguh percaya, dia tidak ada damai dari Allah, dia masih menjadi musuhnya Allah. Jadi Yesus di sini karena dia maha tahu, dia tahu semua wanita yang datang ke kuburnya itu sudah sungguh-sungguh percaya dia, maka dia berkata, "Shalom, damai. Darahku yang mengalir di atas salib sudah menghapus semua dosa kamu." Kamu tahu nggak kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu sudah bebas dari segala dosa lu. Dan orang yang sudah percaya Yesus, karena sudah dibebaskan oleh darah Yesus dari segala dosa, kita ini sudah boleh ya diangkat ke surga lu. Kalau sekarang ada orang kena COVID-19 kan, dicek dengan genos melalui nafas, dicek dengan antigen darah, dicek dengan lendir PCR, tidak ada virus, baru boleh naik pesawat. Di surga itu orang boleh masuk kalau tidak membawa setitik dosa apapun. Semua manusia sudah berdosa, dosa kita sebanyak rambut di kepala kita. Bagaimana caranya dosa bisa dihapus? Dengan darah Tuhan Yesus. Shalom itu artinya darahku yang mengalir di atas bukit Kalvari
menghapus semua dosa kalian, sehingga kalian ini berdamai dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, mereka mendekati Yesus dan mereka memeluk kakinya serta menyembahnya. Wanita ini sangat cinta ya sama Tuhan Yesus ya. Kalau kalian dan saya sudah percaya Tuhan Yesus, sewajarnya ya kita itu cinta sama Tuhan Yesus loh. Cinta Tuhan Yesus membuat mereka itu datang kepada Yesus dan memeluk kakinya. Mereka wanita bukan memeluk badannya Yesus ya, tapi memeluk apa? Kakinya. Dan mereka menyembah Yesus. Yesus bukan hanya Tuhan saja loh untuk kita loh. Memang dia adalah Tuhan yang kita sembah. Makanya kalau kita berdoa kita berlutut. Tetapi dia juga adalah sahabat-sahabat kita yang bisa kita peluk kakinya. Kalau kamu punya problema, kamu bisa katakan kepada Tuhan Yesus. Sebagai sahabat yang di dunia, kenapa kamu sebut seorang itu sahabat? Karena dia kawan kamu, ketika kamu punya masalah, dia bisa bantu kamu. Itu namanya sahabat. Jadi para wanita ini, mereka memeluk kaki Yesus karena Yesus itu dekat dengan mereka. Apapun problem mereka, mereka bisa katakan pada Yesus dan Yesus pasti mau bantu. Kamu di sini punya problem. Problem kamu dengan saya berbeda. Dan kamu tak bisa katakan problemmu kepada saya, tapi kamu bisa katakan masalah kamu kepada Tuhan Yesus. Ingat, Hana, dia tidak punya anak. Madunya itu sering membuli dia. Waktu dia datang ke bait Allah, dia berdoa dengan menangis. Tidak keluar suara, hanya komat kamit begini. Dan Imam Eli melihat wanita ini, dia pikir wanita ini sedang mabuk. Ditegurnya, jangan kamu mabuk. Hana bilang, aku tak mabuk, aku sedih. Karena dia punya pergumulan. Dia berdoa, akhirnya doanya dijawab. Makanya anaknya namanya Samuel. Apa arti kata Samuel? Di sini ada yang namanya Samuel, artinya Allah mendengar doa kita. Makanya ketika kita datang ke gereja, kita berdoa. Doa yang paling penting apa itu? Doakan keluarga kita yang belum percaya Yesus. Doakan juga ya kawan-kawan kita yang kita lihat, oh kok dia sudah ke gereja, tapi kok belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Kita doakan loh, supaya orang tuh sungguh-sungguh percaya Yesus loh. Kalau kita datang ke gereja agak sungguh-sungguh percaya Yesus, ya kita belum dapat damai dari Allah. Nah, ketika mereka menyembah Yesus, ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, berhentilah takut. Nah, perintahnya sama, diulangi Yesus, ya, karena perintah ini pernah disampaikan oleh malaikat, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Nah, sekarang kamu lihat ya, ada dua istilah. Pertama, murid-murid Yesus. Yang kedua, saudara-saudara Yesus. Kenapa ada dua istilah untuk orang Kristen? Murid artinya kita selalu belajar dari Tuhan Yesus, tak habis-habisnya. Ya, setiap hari kamu membaca Injil Tuhan Yesus ini dengan kuasa Roh Kudus, kamu nggak pernah jadi bosan loh. Kalau buku kamu baca sekali, oh, oke lah, bagus. 2 kali, oh udah bosan. 3 kali, oh lebih bosan lagi. Kalau buku ini kamu baca tiap hari, kamu semakin cinta, bukannya bosan. Ini bukunya dari Tuhan Yesus. Jadi mereka itu, yang pertama murid Yesus, belajar dari Yesus. Yang kedua, kenapa disebut saudara? Karena Yesus adalah yang sulung bangkit dari kematian. Dan kita semua nanti akan memiliki tubuh mulia. Dan kita seperti Tuhan Yesus kalau memanggil Allah sebagai Allahku, Bapakku dan Allahku. Gak ada di dunia ini yang memanggil Allah mereka tuh Bapak lu, gak ada loh. Selain orang Kristen. Kenapa begitu? Karena Allah Bapa memiliki Allah Putra. Kita memanggil dia sebagai Allah Bapa karena melalui Allah Putra. Makanya kita disebut saudara-saudaranya Yesus. Paham ya? Makanya seringkali di gereja kita hanya menyebut saudara-saudari di dalam Tuhan. Ya. Jumpai murid-murid Yesus, para rasul yang Yesus sebut sebagai saudara-saudaranya. Supaya mereka semua, nanti semua ini berapa orang ya?
Nanti kita akan lihat di poin keempat, pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi begini ya, para wanita ini akan memberitahukan kepada murid-murid yang lain ya di Yerusalem supaya mereka kembali ke Galilea. Tadi saya katakan perjalanan Yerusalem ke Galilea itu sekitar 12 hari. Ya, 12 hari. Jadi mereka harus pergi ke Galilea 12 hari, kembali lagi 12 hari, sudah 24 hari. Dan Yesus ya masih tinggal di bumi setelah dia bangkit 40 hari. Menampakkan diri kalau kamu baca di Injil Tuhan Yesus selama 10 kali. Karena zaman itu tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor, harus jalan kaki. Nah, jadi ini poin yang B. Besuk dulu. Ya, baru berjumpa Yesus. Ya, taat dulu, baru dapat berkat. Kalau kamu tidak taat ya, hari Minggu nggak ke gereja, tiap hari nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, bagaimana Tuhan akan memberkati kamu? Kita harus taat dulu loh, baru bisa mendapat berkat. Poin ketiga, C, ayat 11 sampai ayat 15. Cinta uang, akar segala kejahatan. Ketika mereka di tengah-tengah jalan, kamu lihat ya, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan kepada ya, imam-imam kepala segala yang sudah terjadi. Nah, ini pasukan-pasukan itu yang setelah ditinggal oleh malaikat, mereka itu sekarang bisa bangun, tidak lagi seperti orang mati. Dan mereka kemana? Mereka pergi ke kota dan berjumpa dengan siapa? Imam-imam kepala. Kenapa imam-imam kepala? Karena imam-imam kepala inilah yang meminta kepada Pilatus supaya mengirim pasukan menjaga kubur Yesus. Ya, imam-imam kepala itu takut ya kalau mayat Yesus itu dicuri dan dilaporkan Yesus sudah bangkit. Jadi mereka menghadap Pilatus. Mereka berkata kepada Pilatus, kirim pasukan jaga kubur Yesus supaya murid-murid Yesus jangan mencuri mayat Yesus. Dan mereka melaporkan kepada imam-imam kepala, dan setelah imam-imam kepala ayat 12 mengerti ya apa yang sudah terjadi. Kamu lihat di sini ya, mereka sudah mendengar loh, malaikat sudah turun, dan seumur hidup ya tentara ini tidak pernah bertemu malaikat loh. Kita pun di sini nggak pernah bertemu malaikat. Mereka bertemu dengan malaikat, harusnya ya mereka itu percaya Yesus, tetapi mereka ya bergaul dengan orang yang salah. Mereka pergi, bukannya pergi kepada murid Yesus, bukannya pergi kepada Petrus, bukannya pergi kepada Yohanes dan semua rasul, tapi mereka mencari orang yang salah. Kamu ya kalau di dunia ini punya masalah, kamu pergi mencari pendapat yang salah, bukannya kamu ditolong, malah kamu akan dicelakai. Inilah tentara-tentara yang mengalami ya, kebohongan berikutnya. Mereka berjumpa dengan imam kepala. Imam-imam kepala berunding dengan tua-tua, jumlah mereka 70 orang. Mereka mengambil keputusan, lalu memberi sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Imam-imam kepala, kenapa mereka punya banyak uang ya? Di zaman sekarang juga ya, kenapa ada pendeta-pendeta ya? Uangnya begitu banyak. Mobilnya Mercy. Arlojinya itu miliaran. Uang gerejanya itu triliunan di dalam bank. Kamu cek di Indonesia banyak tuh pendeta seperti itu. Kok bisa? Imam-imam kepala ini kamu tahu nggak apa kerja mereka? 2 kali Yesus mencucikan bait Allah, mereka jadikan rumah doa sebagai sarang perampokan. Gereja sekarang juga merampok loh kepada anggota gerejanya. Pendetanya bilang begini, kalau kamu mau berkat, kamu berkati dulu pendetanya. Kalau pendetanya naik Mercy, kamu bisa naik ya Honda lah ya. Kalau pendetanya naik sepeda, kamu akan apa? Kere betul. Karena berkat itu turun kan dari surga kan. Kemana dulu? Ke pendeta dulu kan. Nah baru mengalir ke bawah kan. Nah, mereka menipu lewat firman Tuhan.
Imam-imam kepala juga menipu orang Israel. Makanya Yesus ketika melayani 2 kali dia mengusir pedagang-pedagang di Bait Allah. Imam kepala itu begitu banyak uang. Mereka kasih uang pada Yudas untuk menjual Yesus. Sekarang mereka kasih uang kepada serdadu. Mereka tahu serdadu itu miskin. Kalau melihat satu kantong uang ya, serdadu itu senang ya. Firman Tuhan bilang apa? Cinta uang akar segala kejahatan. Jadi ketika mereka menerima uang, pemimpin-pemimpin itu berpesan begini pada mereka. Kamu harus bilang begini, bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri mayat Yesus ketika kami sedang tidur. Nah, jadi dibuat suatu hoax ya. Hoax itu kalau disebut ya di masyarakat itu menjadi berita yang dipercaya sebagai kebenaran. Contohnya ya, yang seperti sekarang menjadi polemik. Presiden Soeharto sering memutar film G30 SPKI kan. Dulu ya waktu kami masih sekolah itu tiap September 30 harus nonton film itu. Tapi setelah ya Soeharto jatuh, orang mengatakan itu film itu propaganda. Belum tentu benar, sehingga dihentikan pemutarannya. Kemudian ada lagi jenderal mau memutar lagi menjadi polemik. Nah, sesuatu yang walaupun salah dibilang terus-terus ke masyarakat bisa menjadi sesuatu yang betul. Dan inilah yang dipesankan ya, oleh pemimpin agama bahwa mayat Yesus itu sudah dicuri oleh murid-muridnya ketika murid-murid itu sedang melihat tentara itu tidur. Kemudian ayat 14, dan apabila hal ini kedengaran oleh gubernur, karena kalian itu diutus oleh gubernur, kami akan berbicara dengan gubernur sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jadi serdadu-serdadu itu, saya sudah katakan mereka itu tentara-tentara miskin ya. Waktu mereka menyelipkan Yesus, baju Tuhan Yesus yang sederhana pun ya, mereka tamaki loh. Kenapa di bawah kaki salib Yesus ada orang tamak? Kamu tahu nggak? Tamak itu dosa yang nomor 10 dalam 10 hukum. Jangan mengingini barang yang bukan milik kamu. Jangan mengingini rumahnya, istrinya, ya budak laki-laki, budak perempuan, lembunya, baru dombanya. Nggak boleh ya, mengingini. Mereka tamak pakaian Yesus hingga mereka mengundi pakaian Yesus. Serdadu-serdadu itu miskin. Begitu melihat uang yang banyak, mereka nggak peduli lagi tentang kebenaran. Ya seringkali kita menjadi orang Kristen juga begitu loh. Mengambil keputusan berdasarkan uang. Nah, ini bahaya loh. Khususnya kaum muda. Kamu kalau ketemu orang, kamu lihat, oh ini orang kaya. Kamu mau menjadi teman dia. Dan kamu ingin nanti ya menjadi pasangan hidup dia. Padahal dia belum orang percaya, bahaya. Lebih baik kamu ketemu yang orang miskin, tapi dia percaya Yesus loh. Daripada kamu ketemu orang yang kaya tapi tak percaya Yesus. Jadi jangan sampai karena uang ya, kita tidak peduli akan kebenaran seperti pasukan yang menjaga mayat Tuhan Yesus. Ayat 15. Mereka menerima uang itu, ya, karena uang ini banyak, mereka berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita tentang Tuhan Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya itu tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai Injil Matius ini ditulis ya tahun 45, 15 tahun kemudian masih loh. Berita bohong itu masih dipercayai oleh orang Yahudi bahwa Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri murid-muridnya, sehingga orang Yahudi semuanya percaya akan itu. Dan orang yang paling percaya orang itu namanya Rasul Paulus, yang namanya sebelumnya Saulus. Kalau orang bilang Yesus sudah bangkit, dia akan marah, dia akan tangkap orang Kristen itu. Jadi berita bohong ini hoax ya, yang dipercayai menjadi kebenaran. Ya, saya sudah pernah mengatakan Hitler punya menteri penerangan,
dia pernah berkata begitu. Kalau kita mau berbohong kepada rakyat, ya, kebohongan itu disiarkan tiap hari. Ketika kebohongan itu disiarkan tiap hari, rakyat menerima kebohongan itu, akhirnya mereka mempercayai kebohongan itu sebagai kebenaran. Ini terbukti di sini. Ya, hoax yang paling besar bahwa Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri, itu dipercayai oleh orang Yahudi. Kalau kita lihat sekarang, banyak orang Yahudi tidak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Yang terakhir, D. Apa tuh D? Dan. Kok judulnya seperti itu ya? Nah, kalau kamu membaca Alkitab, coba kamu lihat ya dalam ayat 16 sampai 20. Begitu banyak kata dan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan kepada mereka oleh Yesus. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, jadi ayat 16 sampai ayat yang ke-20 ini adalah penampakan Yesus yang sudah ke-8. Tadi kita membaca Yesus menampakkan diri kepada para wanita, itu penampakan Yesus yang pertama. Ini sudah penampakan Yesus yang ke-8. Perikop 228 di Injil Tuhan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada ke-11 rasul dan 500 orang di bukit di Galilea yang tidak kita ketahui nama bukitnya, setelah minggu pertama sebelum Yesus naik ke sorga. Nah, di sini diberikan amanat agung. Kenapa jumlah mereka 500? Karena 1 Korintus 15 ayat 6 itu dikatakan ada 500 orang yang berjumpa dengan Yesus di bukit di Galilea. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa banyak dan-nya? Di dalam perjanjian baru bahasa Yunani, kata dan dalam bahasa Yunani itu adalah bunyinya kai. K-A-I. Ya, K-A-I. Nah, K-A-I ini kalau kita hitung di perjanjian baru, itu rankingnya 2. Ada ranking 1 itu ho ya. Ho itu ranking 1. Ho itu adalah definite article ya. Ho, ranking 1. Ranking 2-nya adalah kai. Dalam perjanjian baru begitu banyak kata dan. Ya, setiap ayat ya ke ayat lain biasanya disambung dengan dan, ya. Dan. Kenapa di Alkitab itu banyak dan? Nah, ini artinya di sini kalau kita lihat di sini, ke-11 murid itu mengikuti perintah Tuhan Yesus, ya. Mereka sudah bertumbuh dengan Tuhan Yesus, bukan hanya diberitakan oleh para wanita. Kalau kita lihat ya, sesudah mereka bertemu dengan wanita, Yesus menampakkan diri kepada muridnya di ruang atas 2 kali. Ya, kemudian Petrus juga ya, pernah secara langsung bertemu pribadi dengan Yesus. Dan mereka ini 11 rasul bertemu dengan Yesus bersama semua orang percaya. 500 orang loh. Ini kenapa terjadi begitu? Karena di sana Tuhan Yesus itu akan memberikan mereka amanat agung, perintah yang terakhir. Nah, perintah yang terakhir ini adalah dilakukannya oleh para murid di zaman itu dan juga oleh semua orang percaya. Makanya banyak dan. Ya, dan Petrus mengabarkan Injil, dan Yohanes mengabarkan Injil, dan semua orang percaya termasuk kamu dan saya itu harus yang melakukan tugas ini sambung menyambung tidak henti-hentinya sampai Yesus datang kedua kali. Nah, ketika mereka bertemu dengan Yesus, jadi begitu banyak orang bertemu Yesus, di sini dikatakan 11 murid bersama 500 ya orang percaya. Ada sebagian yang menyembah Yesus, tetapi sebagian itu ragu-ragu. Ya, mereka ragu-ragu. Nah, Yesus mendekati mereka. Ini penting sekali ya. Kalau orang masih ragu-ragu, kita harus datang pada mereka. Jangan sampai orang yang di gereja ini imannya masih lemah, tetapi kita ya tidak mau peduli dengan mereka. Bahkan kita memandang rendah mereka, tidak boleh. Jadi kalau ada saudara kita yang lebih lemah imannya, kita harus dekati. Dan waktu Yesus mendekati mereka, kita lihat di ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, kalau kita lihat, Yesus hanya mengucapkan kalimat ini setelah dia bangkit dari kematian. Kenapa begitu?
Dia tidak pernah mengucapkan kalimat ini sebelum dia bangkit dari kematian. Kenapa? Karena sebelum dia bangkit dari kematian, ada satu kuasa yang belum dia kalahkan. Apa itu? Maut. Maut, ya, belum dikalahkan Yesus. Yesus hanya bisa mengalahkan maut melalui kematiannya di atas kayu salib. Sehingga waktu dia bangkit dari kematian, maka maut itu tidak lagi berkuasa terhadap orang yang percaya Yesus. Bahkan dalam 1 Korintus 15 dikatakan oleh Rasul Paulus, "Hai maut, di mana sengatmu?" Maut itu dilambangkan seperti lebah, ya. Lebah kalau dia itu, ya, menggigit manusia dengan, ya, sengatnya dari belakangnya, dia bukan dengan mulutnya tapi dengan buntutnya. Begitu dia menyengat manusia, dia pergi, kamu tahu apa yang terjadi? Sengat lebah itu tertinggal di dalam daging kita. Jadi Tuhan Yesus sudah disengat maut, maut itu nggak ada lagi sengatnya ketika dia bangkit. Nah, ketika Yesus sudah bangkit, maka dia bisa berkata segala kuasa, kalau lihat di sini, di surga dan di bumi, ya, sudah diserahkan kepada dia. Dan karena itu, nah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan, nah, banyak dannya, dan Putra dan Roh Kudus. Namanya disebut satu, tapi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan, nah, kamu lihat di sini dan lagi, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, dia memiliki tubuh mulia. Nah, tubuh mulia itu adalah tubuh yang Tuhan Yesus akan berikan kepada setiap manusia. Yesus mati di salib itu menandakan dosa kita dihapus. Tetapi tahap dosa dihapus itu belum cukup, yo. Kita perlu memiliki tubuh yang tidak sama dengan tubuh yang sekarang kita punya. Tubuh yang sekarang kita punya adalah tubuh yang sudah dikutuk oleh dosa, yang bisa sakit, bisa mati, bisa tua, dan sebagainya. Tetapi ketika Yesus bangkit, dia punya tubuh mulia. Tubuh yang tidak akan mati, ya. Tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang, ya. Tubuh, kalau kita punya tubuh itu, kita tidak bisa berdosa lagi, sama sekali tidak bisa berdosa. Dan itu Tuhan Yesus ingin setiap manusia punya kesempatan memiliki tubuh mulia. Caranya dengan kabar baik. Kabar baik loh. Kabar baik itu adalah kamu hanya sampaikan kepada orang, dan orang percaya, maka mereka menerima. Nah, contohnya begini. Kalau sekarang keluar, ya, satu produk baru, ya, produk itu begitu baik, ya. Kalau kita beli produk ini nggak perlu lagi, ya, kita ganti dengan produk yang lain. Ya, kalau zaman sekarang kan kita beli misalnya handphone, ya, tipenya, ya, A sekian, ya, kalau dia Samsung. Tapi tahun depan keluar lagi yang lebih baru, kita harus ganti. Kalau produk yang ini nggak perlu lagi diganti, itu apa namanya? Namanya tubuh mulia. Tubuh Yesus yang bangkit itu adalah, kamu tahu nggak? Adalah benda yang paling berharga di seluruh dunia. Kenapa? Karena tidak bisa mati dan tubuh itu bisa naik ke surga. Ya, tubuh kita sekarang ini nggak bisa naik ke surga, lo kamu tahu nggak? Begitu tubuh kita sampai di atas nggak ada udara, tubuh kita ini akan mati. Tubuh Yesus beda. Setelah dia bangkit dari kematian, dia memberi jaminan kepada semua muridnya. Murid-muridnya sudah hidup bersama Yesus 3,5 tahun. Mereka pernah melihat Yesus lapar, mereka pernah melihat Yesus capek dan tidur, tetapi sekarang tubuh Yesus yang mulia, ya, dia kalau mau pergi, ya, dari Yerusalem ke Galilea, nggak perlu lagi jalan kaki sama murid-muridnya. Begitu dia mau ke Galilea, sampai di Galilea. Dia mau ke Yerusalem, sampai Yerusalem. Terakhir Tuhan Yesus tunjukkan, dia bisa naik ke sorga tanpa perlu naik pesawat. Mengapa kebangkitan Yesus perlu kita beritakan? Karena kalau kita percaya 4 hal, ya. Yesus sudah mati untuk dosa kita, dia dikuburkan,
dia bangkit pada hari ketiga, dia menampakkan diri, dan kalau kita percaya itu, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, makanya di sini Yesus memberikan 4 perintah. Pergilah kamu. Yang kedua, jadikanlah segala bangsa muridku dengan mengabarkan Injil kepada mereka. Yang ketiga, baptislah mereka kalau mereka percaya dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Kamu tahu nggak, orang Kristen itu bukan hanya belajar. Kalau kita belajar saja, belum cukup loh. Kita belajar dan kita melakukan. Ini penting loh. Kalau kita hanya mendengar, tidak pernah melakukan, itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Tetapi kalau kita menerima firman Tuhan dan kita jalankan firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang bijak, membangun rumah, kata Tuhan Yesus, di atas batu. Nah, ini 4 perintah. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka, ini tugas gereja, ajarlah mereka melakukan, kemudian dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi tugas ini dan rasul-rasul melakukan, dan gereja purba melakukan, dan ya sekarang juga ya kita di sini harus melakukan amanat agung ini. Ya, kalau kita tidak melakukan amanat agung, mengabarkan Injil, maka ya kebangkitan Tuhan Yesus itu dampaknya tidak terasa di masyarakat. Nah, jadi murid-murid ini kalau kita lihat selanjutnya dalam Kisah Para Rasul, mereka memberitakan Injil di Yerusalem, setelah itu mereka memberitakan Injil di Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, kita berharap juga ya gereja kita bukan hanya ya mengabarkan Injil di Kuburaya, tapi kita juga mau mengabarkan Injil ke tempat-tempat yang lain. Ya, karena Indonesia ini begitu besar. Nah, Tuhan Yesus ya mengatakan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Akhir zaman di sini akhir abad, ya segala abad. Nah, janji Yesus ini adalah janji yang bersyarat. Kalau kamu melakukan 4 hal ini, dia menyertai kita. Paham ya? Bersyarat loh. Jangan kamu bilang, oh Yesus itu menyertai saya. Ya, kalau kamu berbuat dosa, tidak melakukan pekerjaan Yesus, kamu pikir dia menyertai kamu. Dia menegur kamu loh. Tapi kalau kita ya mengikuti Yesus ya dengan amanat agung, dia menyertai kita. Menyertai kita itu apa buktinya? Kita mengabarkan Injil walaupun susah. Tetapi ada yang bisa percaya. Ya, mungkin kita mengabarkan Injil pada 10 orang, tapi 1 orang bisa percaya Yesus. Ya, kita harus terus ya mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita sudah belajar yang pertama, yaitu Allah mengutus malaikat, ya, itu tentara sorga untuk mengalahkan tentara manusia. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, di mana wanita-wanita itu disuruh pergi ya mengabarkan berita kebangkitan Yesus kepada para murid. Mereka membesuk dulu, baru berkat mereka berjumpa dengan Yesus. Bagian yang ketiga C ya, yaitu cinta uang akar segala kejahatan. Ya, serdadu-serdadu itu cinta uang, dan para pemimpin menyogok mereka dengan uang, sehingga orang Yahudi itu tidak percaya Yesus sudah bangkit, tapi percaya mayat Yesus dicuri. Yang keempat ya, D dari ayat 16 sampai 20 kita melihat di sini banyak kata dan itu artinya pekerjaan pengabaran Injil amanat agung itu harus dilakukan secara estafet. Artinya para rasul sudah lakukan, dan gereja-gereja mula-mula sudah lakukan, dan kita sekarang melakukan, dan kita juga ya harus mendidik generasi baru bisa melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita lakukan, Tuhan Yesus berjanji menyertai kita sampai segala zaman. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Dan kami mengucap syukur untuk penampakan Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya, sehingga mereka menyaksikan
Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan memiliki tubuh yang mulia. Dan kami juga mengucap syukur di mana para murid ini telah dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengabarkan Injil bukan hanya Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kiranya ya Bapa, Engkau menolong kami yang hidup di akhir zaman ini juga mau melakukan tugas-tugas seperti yang sudah dilakukan oleh orang-orang percaya di zaman para rasul dan zaman gereja dengan setia. Tolonglah kami ya Bapa, ampunilah kami akan dosa kami dan hapuskanlah pelanggaran kami dengan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih. 各位親愛弟兄姊妹午安。接下來嘅設施是嘅將兩數主嘅餅及主嘅杯嚟紀念主嘅體愛，向大家辦開123小時過。接下來是加在兩數主嘅餅及主嘅杯嚟紀念主耶穌基督嘅體愛，是差14家行嚟嘅必要是嘅每家人嘅吹，而擔當是嘅吹歌差14家行是都是嘅新紀念能夠能夠得咗完成嘅部分，將翻開聖經哥林多前書11章。 Kita akan membuka Alkitab kita 1 Korintus 11章23到29節。 pasal 11 ayat 23 sampai 29. 哥林多前書11章23到29節咁樣記載。我想出法文呢，然後將那個有裡面去相處那個印尼文呢。我當你傳給你們的，然後從做兩手的，就係主耶穌基督被賣的那一日。 拿起餅來就吃了，就撇開說：這是我的身體，為你們灑的，你們應當如此行，為的係紀念我。飯後就照樣拿起杯來，說：這杯係用我血所流的新約，你們每逢喝的時候，要如此行，為的係紀念我。你們每逢 吃這餅喝這杯，係表明主嘅事切定到他來。所以無論何人不按理吃主嘅餅喝主嘅杯，就係違反主嘅聖主嘅血了。人應當自己省察，然後吃這餅喝這杯。最後29節，你們人吃喝若不分辨係主嘅聖體， 就係切喝自己的吹了。
1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29, inilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Nah, 當主耶穌行出嚟施空嘅時候，佢記行嘅嘅主係萬傳嘅安連開嘅嘅門徒，盡到全家嘅人民嘅工作3年半已經結束了。那麼佢當佢嘅神出嚟出嚟嘅嚟康健先傳授佢講嘅嘅杯嘅嘅餅係以表我嘅身體，你等咪盤。吃嘅餅時，應當一而且行未嘅紀念主耶穌基督愛嚟嘅太愛嘅事74講，嚟嘅背出表面嚟嘅主耶穌基督寶血，世槍是間未間人嘅吹過，用是間吹過的門3面，是間靠住潤上水潤成嘅盤菜全家，是間阿嚟比嚟嘅餅多過，等槍有裡面之上比嚟嘅餅多過。Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Di akhir ibadah ini kami dapat menyembah Engkau lewat perjamuan. Kiranya melalui roti ini yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib, dapat mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau terima dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. 弟兄姐妹，如果你熟悉了愛，那麼你讓可以兩手嚟該做一餅，喺依表做耶穌基督愛太愛嘅殺sin，必是個事。如果你們用有兩手勢嚟影響你們，我참是嘛，我兩手嚟該嚟該餅，兩手了愛像差嘅人會講站立起來，每必須禱告，是你是個高方在主面前。求主3面幫持堅固是咁嘅人嘅信心，嚟同走全國完成嘅道路。是個仍然站錯，是個兩手嚟個餅，嗱係以表做耶穌基督嘅身體，必是個曬，咪本是個切嘅餅時，應當按樣行，咪嘅紀念做耶穌基督太愛，將太教嘅兩手嚟個餅。十字架，十字架。
是我的荣耀，我终追都是亲眷，为靠耶稣宝血。阿門。翻後做耶穌，佢拿起呢個杯來，佢做吃了以後，佢講一杯係用牙血所立嘅善藥，而但咪朋友喝一杯時候，應當一樣行，那係紀念做耶穌基督嘅太愛，佢殺生流血，比是個嘅催年嘅催歌。而結槍是個每一年吹歌的夢，做3年是個可以上書，亦個潤成嘅部分。等槍亦個人傳托，比亦個背車道。Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang pada Engkau dan bersyukur. Di pagi hari ini kami berada di meja perjamuan yang mengingatkan kami bagaimana besar pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia disalibkan, mencurahkan darah untuk menebus dosa kami, telah mendamaikan kami, sehingga memberikan kesempatan kami untuk dapat datang kepada Engkau. Kami bersyukur Engkau telah memberikan keselamatan yang cuma-cuma buat kami. Dan pagi hari ini, setiap kami mengikuti perjamuan kudus, kami diingatkan kembali bagaimana Yesus sudah berbuat besar dalam kehidupan kami, dan juga mengingatkan kami bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, agar kami mempersiapkan diri. Dan kami menyerahkan cawan sebagai lambang darah Yesus yang dicurahkan, ditumpahkan untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa bersyukur. Amin. Quan hệ Chúa Giêsu kỳ đẹp bùi以後佢喊嘅門徒是我明明必是禱告才是嘅人必行，必是嘅吹歌禱告，先上在主面前求主3年之間，的確健康先至要2半泡前面嘅透露。時間人爭錯時間滅呢時間吹歌禱告求主3年時間而且吹歌嗰時間人嘅得錯，亦係做咗3年結槍時間而且上學時間嚟滅呢次禱告。時間嚟存錯革命線嚟亮書亦係背時間而且嚟亮書嘅背。Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan di dalam surga, ku ucap terima kasih, amin. Sekali saja
照亮嘅吉背是隔來創始，剛才是9月8日13時為7月排隔期3排。是个人人站错，是个良书由圣经里面所引起祝福。当然，我主耶穌基督恩惠、天父上帝慈愛、聖靈的監督與交通，常與大家同在，從今時一直到永永遠遠。阿門。向坐覓到山飛，因上帝祝福大家。最後是隔來唱因主師父。